Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalisa Ufairah dengan NPM 240810700184. Di sini saya akan menjelaskan laporan UAS Basis Data 1, yaitu tentang analisis sistem database dalam mesin ATM. Yang pertama ada create database, membuat database baru yang bernama 2484 ATM BSI, dan menggunakan perintah use untuk memakai database yang telah kita bikin sebelumnya. Selanjutnya ada create tabel nasabah. Dalam tabel nasabah ini terdapat ID nasabah dengan tipe data INT auto increment primary key, lalu ada nama dengan tipe data varchar not null, lalu ada no rekening dengan tipe data varchar unique not null, lalu ada PIN dengan tipe data char not null, lalu yang terakhir ada saldo dengan tipe data desimal. Di sini saya menginsert dua data. Tabel nasabah menyimpan semua informasi dasar nasabah ATM seperti ID unik, nama, nomor rekening, PIN, dan saldo. Struktur ini penting untuk digunakan sebagai acuan dalam transaksi seperti tarik tunai, transfer, pembayaran, dan lainnya. Selanjutnya ada create tabel ganti PIN. Dalam tabel ganti PIN ini terdapat ID ganti PIN dengan tipe data INT auto increment primary key, lalu ada ID transaksi dengan tipe data INT, lalu ada PIN lama dengan tipe data char, lalu ada PIN baru dengan tipe data char. Di sini saya menggunakan foreign key, ID transaksi, reference, transaksi ATM. Lalu di sini saya menginsert satu data. Tabel ganti PIN ini digunakan untuk menyimpan detail pergantian PIN nasabah, seperti PIN lama dan PIN baru. Data ini terhubung ke tabel transaksi ATM melalui ID transaksi, sehingga kamu bisa tahu kapan dan oleh siapa perubahan itu dilakukan. Selanjutnya ada create tabel informasi saldo. Dalam tabel informasi saldo ini terdapat ID info saldo yang tipe data INT auto increment primary key, lalu ada ID transaksi dengan tipe data INT, lalu ada saldo saat ini dengan tipe data desimal. Di sini saya menggunakan foreign key, ID transaksi, reference, transaksi ATM. Di sini saya menginsert satu data. Tabel informasi ini menyimpan riwayat cek saldo nasabah, mencatat saldo saat dicek dan transaksinya. Dengan struktur ini, bank bisa melacak aktivitas non-keuangan seperti pengecekan saldo yang tetap penting dalam audit dan riwayat nasabah. Selanjutnya ada create tabel pembayaran. Dalam tabel pembayaran ini terdapat ID pembayaran dengan tipe data INT auto increment primary key, lalu ada ID transaksi dengan tipe data INT, lalu ada jenis pembayaran dengan tipe data varchar, contohnya seperti PLN, pulsa, BPJS, dan lainnya. Lalu ada nomor tujuan dengan tipe data varchar. Lalu di sini saya menggunakan foreign key, ID transaksi, reference, transaksi ATM. Di sini saya menginsert satu data. Tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan transaksi pembayaran nasabah via ATM. Tabel ini mencatat jenis pembayaran, misalnya PLN, pulsa, atau lainnya, serta nomor tujuan pembayaran. Dengan relasi ke tabel transaksi ATM, sistem bisa melacak seperti siapa nasabahnya, kapan transaksinya dilakukan, berapa jumlahnya yang tersimpan di transaksi ATM, lalu untuk apa, untuk layanan apa, dan kemana tujuan pembayarannya. Lalu selanjutnya ada create tabel tarik tunai. Dalam tabel tarik tunai ini terdapat ID tarik dengan tipe data INT auto increment primary key, lalu ada ID transaksi dengan tipe data INT, lalu ada jumlah tarik dengan tipe data desimal. Di sini saya menggunakan foreign key, ID transaksi, reference, transaksi ATM. Di sini saya menginsert satu data. Tabel tarik tunai ini menyimpan informasi khusus untuk transaksi penarikan uang tunai melalui ATM. Tiap penarikan akan memiliki ID unik, dihubungkan ke transaksi utama, lalu menyimpan jumlah uang yang ditarik. Dengan struktur ini, sistem dapat membuat laporan penarikan tunai, baik per nasabah maupun secara keseluruhan. Selanjutnya ada create tabel cetak mutasi. Dalam tabel cetak mutasi ini terdapat ID cetak mutasi dengan tipe data INT auto increment primary key, lalu ada ID transaksi dengan tipe data INT, lalu ada jumlah mutasi dengan tipe data INT. Lalu di sini saya menggunakan foreign key, ID transaksi, reference, transaksi ATM. Di sini saya menginsert satu data.
Tabel cetak mutasi ini menyimpan data aktivitas pencetakan mutasi rekening oleh nasabah dengan kolom ID unit percetakan, ID transaksi ATM terkait, jumlah mutasi yang diminta. Tabel ini sangat penting untuk audit data transaksi dan pelacakan aktivitas dan keuangan oleh nasabah di ATM. Selanjutnya ada create table transfer. Dalam tabel transfer ini terdapat ID transfer dengan tipe data INT auto increment primary key, lalu ada ID transaksi dengan tipe data INT, lalu ada no rek tujuan dengan tipe data varchar, lalu ada nama penerima dengan tipe data varchar, lalu ada jumlah transfer dengan tipe data desimal. Di sini saya menggunakan foreign key, ID transaksi, reference transaksi ATM. Di sini saya menginsert satu data. Tabel transfer ini digunakan untuk mencatat aktivitas transfer dana oleh nasabah melalui ATM. Tiap transaksi mencatat rekening tujuan, nama penerima, jumlah dana yang dikirim, dan terhubung dengan data transaksi umum via ID transaksi. Lalu selanjutnya ada create tabel rek e-banking. Dalam tabel ini terdapat ID rek dengan tipe data INT auto increment primary key, lalu ada ID transaksi dengan tipe data INT, lalu ada jenis layanan dengan tipe data varchar, lalu ada status aktivitas dengan tipe data enum, berhasil atau gagal. Lalu di sini saya menggunakan foreign key, ID transaksi, reference transaksi ATM. Di sini saya menginsert satu data. Tabel rek e-banking ini menyimpan aktivitas pendaftaran layanan e-banking oleh nasabah via ATM. Data yang dicatat seperti jenis layanan, mobile, SMS, dan sebagainya. Lalu ada status berhasil atau gagal. Lalu ada terkait dengan transaksi ATM dan identitas nasabah. Lalu tabel selanjutnya ini ada yang pertama ada select yang digunakan untuk mengambil data tertentu dari satu atau lebih tabel dalam database. Lalu ada T, ID transaksi, yaitu mengambil kolom ID transaksi dari tabel yang diberi alias T. Ini merupakan ID unik dari setiap transaksi. Lalu ada N nama, ini mengambil kolom nama dari tabel yang diberi alias N. Ini biasanya mengacu pada nama pengguna yang melakukan transaksi. Lalu ada T, jenis transaksi, yaitu mengambil jenis transaksi dari tabel T, misalnya pembelian, penarikan, transfer, dan lain-lain. Lalu ada T jumlah, yaitu ini mengambil jumlah uang atau nilai dalam transaksi tersebut. Lalu ada T keterangan, ini mengambil keterangan tambahan mengenai transaksi. Transaksi ATM adalah nama tabel dalam database yang menyimpan data terkait transaksi di ATM. T adalah alias untuk tabel transaksi ATM. Lalu ada join nasabah N. Join ini berarti menggabungkan tabel transaksi yang kita beri alias T dengan tabel nasabah. N adalah alias untuk tabel nasabah, digunakan untuk menyingkat penulisan, misalnya N nama. On T ID nasabah sama dengan N ID nasabah. Itu adalah kondisi untuk melakukan penggabungan. Menggabungkan baris dari tabel transaksi ATM dan nasabah jika nilai ID nasabah sama di kedua tabel. Lalu tabel selanjutnya terdapat select, itu yang digunakan untuk mengambil data tertentu dari satu atau lebih tabel dalam database. Lalu ada from transaksi ATM, itu menunjukkan bahwa data diambil dari tabel transaksi ATM. Lalu ada where, jenis transaksi sama dengan penarikan. Ini hanya baris yang nilai kolom jenis transaksinya adalah penarikan yang akan diambil. Ini berarti menampilkan hanya transaksi ATM yang berupa penarikan uang, tidak termasuk transaksi lain seperti setoran atau transfer. Lalu selanjutnya, tabel selanjutnya ada perintah select yang digunakan untuk mengambil data tertentu dari satu atau lebih tabel dalam database. Lalu ada from transaksi ATM yang menunjukkan bahwa data diambil dari tabel transaksi ATM. Lalu ada where, jumlah lebih besar daripada 100.000. Ini menyaring hasil agar hanya menampilkan transaksi yang jumlahnya lebih dari 100.000, misalnya 150.000, 300.000, dan seterusnya.
Lalu baris dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 100.000 tidak akan ditampilkan. Selanjutnya ada ini perintah select yang digunakan untuk mengambil data tertentu dari satu atau lebih tabel dalam database. Lalu ada from transaksi ATM, ini menunjukkan bahwa data diambil dari tabel transaksi ATM. Lalu ada where jumlah lebih kecil dari 0 atau jumlah lebih besar daripada 100.000. Jumlah lebih kecil daripada 0 ini mengambil transaksi yang jumlahnya negatif, yang kemungkinan mencerminkan kesalahan data atau penarikan yang tidak valid. Lalu kalau jumlah lebih besar daripada 100.000 ini mengambil transaksi yang jumlahnya lebih dari 100.000. Misalnya transaksi besar. Lalu tabel selanjutnya ada select nama saldo. Ini menyuruh database mengambil hanya 2 kolom, nama dan saldo. Kalau nama ini biasanya berisi nama nasabah, kalau saldo ini berisi jumlah uang yang dimiliki nasabah di rekeningnya. From nasabah, ini menunjukkan bahwa data tersebut diambil dari tabel bernama nasabah. Selanjutnya ada tabel join. Ini perintah select yang digunakan untuk mengambil data tertentu dari satu atau lebih tabel dalam database. Lalu ada T ID transaksi. Ini mengambil kolom ID transaksi dari tabel yang kemungkinan diberi alias T. Misalnya transaksi ATM atau transaksi transfer. Ini adalah nomor unik untuk mengidentifikasi setiap transaksi. Lalu ada N, nama alias pengirim. Mengambil kolom nama dari tabel yang diberi alias N, kemungkinan tabel nasabah. AS ini pengirim memberi alias pada kolom hasil, sehingga di hasil output akan tertulis sebagai pengirim, bukan nama. Jadi ini menunjukkan siapa nasabah yang melakukan pengiriman uang. Selanjutnya ada TR, nama penerima. Mengambil nama kolom nama penerima dari tabel yang diberi alias TR. Lalu ada menunjukkan nama orang atau penerima transaksi transfer. Lalu ada TR jumlah transfer, yaitu mengambil jumlah uang yang ditransfer dari kolom jumlah transfer di tabel TR. Lalu ada from transaksi ATM, ini menunjukkan bahwa data akan diambil dari tabel transaksi ATM. Lalu ada join nasabah N on T ID nasabah sama dengan N ID nasabah. Join nasabah N yaitu menggabungkan tabel nasabah dengan alias N. Lalu kalau on TID nasabah sama dengan NID nasabah itu menyambungkan tabel transaksi dengan tabel nasabah melalui kolom ID nasabah yang menjadi kunci relasi. Lalu di sini ada join transfer TR on TID transaksi sama dengan TR ID transaksi. Kalau join transfer TR ini menggabungkan tabel transfer dengan alias TR. Kalau on TID transaksi ini sama dengan TR ID transaksi ini menyambungkan transaksi ATM dengan transfer berdasarkan kolom ID transaksi. Tabel selanjutnya ada perintah select yang digunakan untuk mengambil data tertentu dari satu atau lebih tabel dalam database. Lalu ada N nama, ini mengambil kolom nama dari tabel yang diberi alias N. Biasanya N ini adalah alias untuk tabel nasabah, sehingga kita beri nama nasabah. Sehingga ini berarti nama nasabah. Lalu ada R, jenis layanan. Ini mengambil kolom jenis layanan dari tabel dengan alias R. Ini kemungkinan besar adalah tabel lain, misalnya registrasi layanan atau riwayat layanan yang menyimpan jenis layanan yang digunakan nasabah. Lalu ada R, status aktivitas. Ini mengambil kolom status aktivitas dari tabel R. Ini menunjukkan apakah layanan tersebut sedang aktif atau tidak aktif untuk nasabah. Lalu ada from transaksi ATM, menunjukkan bahwa data diambil dari tabel transaksi ATM. Lalu ada join nasabah N on TID nasabah sama dengan NID nasabah. Ini menggabungkan tabel nasabah dengan tabel utama transaksi ATM. Relasi ini dibuat melalui kolom ID nasabah yang ada di kedua tabel. Tujuannya ini untuk mendapatkan data nasabah, misalnya nama yang melakukan transaksi. Lalu ada join reg e-banking R on TID transaksi sama dengan RID transaksi. Ini menggabungkan tabel reg e-banking dengan tabel transaksi ATM.
Relasi ini melalui kolom ID transaksi yang sama di kedua tabel. Tujuannya ini untuk mendapatkan data terkait registrasi e-banking yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Lalu ada where status aktivitas sama dengan berhasil. Ini memfilter data agar hanya menampilkan baris di mana status aktivitas pada tabel reg e-banking bernilai berhasil. Artinya hanya transaksi e-banking yang berhasil aktivitas saja yang diambil. Selanjutnya ada diagram ERD atau Entity Relationship Diagram dari sistem transaksi ATM. Di sini saya akan jelaskan kardinalitas atau hubungan antara entitas beserta penjelasannya. Yang pertama ada nasabah melakukan transaksi ATM. Kardinalitasnya tuh 1:n. Satu nasabah dapat melakukan banyak transaksi ATM, tetapi satu transaksi ATM hanya dilakukan oleh satu nasabah. Selanjutnya ada transaksi ATM melakukan tarik tunai. Kardinalitasnya tuh 1:1. Penjelasannya tuh karena satu transaksi ATM dapat berupa tarik tunai. Setiap transaksi tarik tunai berkaitan dengan satu transaksi ATM. Selanjutnya ada transaksi ATM melakukan transfer. Kardinalitasnya 1:1. Karena satu transaksi ATM bisa berupa transfer. Satu transfer terkait satu transaksi. Selanjutnya ada transaksi ATM melakukan pembayaran. Kardinalitasnya tuh 1:1. Satu transaksi ATM bisa berupa pembayaran dan satu pembayaran terkait satu transaksi. Selanjutnya ada transaksi ATM melakukan informasi saldo. Kardinalitasnya tuh 1:1. Karena satu transaksi bisa berupa pengecekan saldo. Selanjutnya ada transaksi ATM melakukan cetak mutasi. Kardinalitasnya itu 1:1. Karena satu transaksi bisa berupa cetak mutasi rekening. Selanjutnya ada transaksi ATM melakukan ganti PIN. Kardinalitasnya itu 1:1. Karena satu transaksi bisa berupa ganti PIN. Selanjutnya ada nasabah mendaftar registrasi e-banking. Kardinalitasnya itu 1:1. Karena satu nasabah bisa mendaftar satu akun e-banking. Setiap registrasi e-banking milik satu nasabah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.